Halo teman-teman dan para pendengar sekalian. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan ya pendapat saya dan unek-unek saya ketika saya melihat tentang perdebatan antara guru gembul dan Balawi ya. Ini sedang lagi rame-ramenya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengkritisi tentang apa sih yang disebut keilmiahan gitu. Kadang orang-orang cerdas sekalipun terkadang gagal memahami hal ini karena ada kecondongan ya. Kita udah bahas di penelitian di video-video sebelumnya bahwa uh, manusia itu being human mean being stupid. Menjadi manusia artinya menjadi bodoh gitu. Kenapa? Karena ketika suatu data disampaikan, orang itu cenderung untuk menafsirkan suatu data tersebut terhadap apa yang sudah dia percayai ya. Itu mau gelarnya doktor atau profesor tetap sama. Kita udah bahas di video sebelumnya dan ini banyak orang-orang baik dari kalangan uh, ya orang-orang berilmu yang menurut saya para saintis atau orang-orang berilmu ini menurut saya kadang cara mikirnya berantakan juga gitu loh, bukan hanya orang yang belajar ilmu agama ya, tetapi juga orang-orang yang kelihatannya ada background keilmiahan tapi tetap gagal gitu dalam berpikir lebih 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 objektif. Nah, yang pertama nih ya, kritikan dari guru gembul. Guru gembul mengatakan bahwa jalur nasab itu munculnya karena polemik sikap-sikap dari Ba'alawi, dari keturunan Habaib atau Habib itu sendiri. Nah, karena itu mereka merasa tersakiti gitu, benar-benar merasa kecewa gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya dalam hal ini memang nggak ilmiah tapi ini pendapat saya nih. Cara terbaik untuk uh, membuat Anda tidak terlukai oleh hal-hal seperti ini adalah Anda tidak perlu ngefans terlalu berlebihan ya terhadap seseorang gitu, bahkan bila itu nabi sekalipun ya. Kenapa? Karena begini, misalnya nih ada orang namanya Genghis Khan ya, dia tuh hebat, pemimpin, manajemen, pemberani ya, hal-hal positif semuanya kita kita bisa lihat dari dia. Tetapi dia pembantai, dia melakukan genocide, dia bengis kejam, dia itu memperkosa banyak wanita-wanita Cina ya. Nah, tentu saja kalau kita mengkritik seorang tokoh sejarah ya, itu akan menjadi hal yang biasa karena memang ada hal yang positif tetapi juga ada hal yang negatif. Tetapi bila kita mulai mengkritik misalnya pada Nabi Muhammad gitu ya, karena dalam beberapa hal dia memang bagus, misalnya kepemimpinannya, karismanya, manajemennya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu hal lain menikahi anak di bawah umur misalnya, melakukan genocide misalnya, dan ada juga hadis yang mengatakan ia mensponsori untuk membunuh orang hanya karena dikritik. Nah itu kan ada juga gitu. Nah di sini tentu Anda akan merasa tersakiti karena Anda ngefans terlalu berlebihan gitu ya. Karena bukan salah orangnya, misal Christian Prince mencoba mengkritik hal itu ya. Karena itu ada datanya gitu. Yang salah adalah Anda yang meninggikan terlalu tinggi, setinggi langit, tetapi kemudian bila ada hal-hal yang manusiawi dari orang-orang tersebut, itu seperti terlihat merendahkan gitu ya. Jadi bukan orang yang mengkritisi yang salah, tetapi yang merendahkan, yang meninggikan terlalu berlebihan. Jadi cara untuk mengurangi ketersakitan akibat hal-hal seperti ini adalah ya jangan ngefans terlalu berlebihan, ya jangan bawa pikiran Anda ke tempat-tempat yang rapuh, yang membuat Anda mudah untuk tersinggung. Ya itu salah Anda sendiri. Kalau Anda bilang ya ini kita seorang muslim jadi kita harus seperti itu. Ya
Kalau gitu terserah Anda, tetapi juga jangan nyalahkan orang lain ya ketika mereka memiliki sikap-sikap yang tidak baik. Jadi jangan terlalu fan bahkan terhadap Habib atau Nabi sekalipun adalah cara untuk membuat pikiran kita jauh lebih tenang. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jalur nasab. Nih, jalur nasab itu kan diturunkan secara tradisi ya, bukan secara ilmiah. Dia turun temurun dan lanjut, termasuk hadis itu kan ini misalnya Anas bin Malik pernah melihat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib pernah melihat Nabi Muhammad berkata demikian dan lain sebagainya ya. Ini jalur nasab ini ya, kan ada sebuah di sini kan ada tes DNA. Dan saya bingung nih, gimana cara mereka melakukan tes DNA? Sedangkan apakah kuburan Nabi Muhammad itu benar adalah kuburan Nabi Muhammad itu sendiri pun diragukan oleh sains apakah memang benar seperti itu ya, seperti berada di Mekah itu ya, di Mekah atau di Madinah itu. Nah, uh, setelah saya lihat videonya ternyata jalur nasab ini diambil dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini memang dipercaya bahwa dia adalah keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi Imam Syafi'i ini ya. Karena Imam Syafi'i ini dianggap ya adalah keturunan Nabi. Nah, tetapi itu pun dipercaya tidak ada bukti-bukti ilmiahnya. Karena itu ketika para saintis ini mencoba untuk menarik jalur berdasarkan genetik, dia melihat bahwa dia berlandaskan pada sebuah asumsi dasar atau aksioma dasar yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini adalah keturunan Nabi. Tapi apakah asumsi ini bisa dibenarkan, ada bukti ilmiahnya? Nah, kan tidak ada, itu hanya suatu kepercayaan. Ya, sepercaya apapun Anda itu tetap harus dibuktikan. Harus ada buktinya gitu ya. Tentu hal ini akan kalau kita publish ya ke keluar ya jurnal-jurnal internasional ya tentu mereka tidak akan dapat menerimanya. Karena apa? Karena bahkan sejarah tentang Nabi Muhammad itu hidup pun ada perbedaan ya antara kalangan Islam dengan konvensional ya, saintis-saintis biasa. Karena ada yang bilang bahwa Islam ini bukan muncul di Ka'bah ataupun Madinah ya, di Makkah atau Madinah, tetapi di daerah lain di Timur Tengah juga, tetapi bukan di Mekah dan Madinah, tetapi karena masalah adanya politik akhirnya ya udahlah kita ambil ini sebagai suatu agama resmi di Mekah dan Madinah, dan karena mereka mempercayai bahwa raja ini mempercayai bahwa untuk menyatukan umat Mekah itu ya kita perlu penyatu, dan penyatu tersebut adalah Islam. Maka mereka membawanya sebagai suatu ranah politik yang dapat menyatukan umat pada masa itu, dan disitulah mulai cerita-cerita itu berkembang bahwa Islam muncul di Mekah dan di Madinah. Nah itu saya pernah dengar hal seperti itu. Jadi awalnya saja tentang sejarah antara Islam dan sains ini sudah terpecah. Misalnya penaklukan terhadap Palestina itu kalau nggak salah sejarah Islam mengatakan bahwa itu terjadi pada saat Umar, tetapi sains bilang itu tidak pada saat Umar, tetapi Nabi Muhammad sendiri. Ya, di sini ada perbedaan yang sangat tajam gitu. Jadi bagaimana mungkin belakang-belakangnya kita harus bilang bahwa Imam Syafi'i ini adalah keturunan Nabi kalau kita memang mau benar-benar membuktikan ya jalur nasab ini benar atau tidak. Jadi dari metode ilmiahnya sendiri belum
tidak valid gitu menurut saya. Nah, dari jalur nasab ini sendiri ya, yang perlu kita pertanyakan gitu ya. Orang kan bertanya bahwa ini kan jalur nasab ini kan berdasarkan orang-orang yang memang sudah terbukti dia dipercaya, dia bertanggung jawab, dia adalah dipercaya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa orang tersebut dipercaya atau tidak? Ya, misalnya gini aja, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin ya. Al-Amin, orang yang dipercaya. Oh, orang Kristen, orang Islam juga lah, iya. Itu kan tidak semuanya. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu ya tentu penipu atau kena gangguan jiwa atau uh, atau ya narsis dan lain sebagainya. Anda kalau lihat bahwa orang Yahudi menganggap orang Yesus atau Isa ya tentu adalah orang sesat dan orang gila mungkin ya, karena mereka tidak mengakui hal itu. Sedangkan orang Yahudi, orang Kristen pun akan menganggap bahwa Nabi Muhammad ini ya orang sesat, orang yang tidak dapat dipercaya, penipu, atau orang gila. Nah itu kan ada orang-orang seperti itu. Sama seperti agama Islam atau ya orang-orang Islam menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad ya pemimpin Ahmadiyah itu ya orang narsis, orang gila, orang sesat dan gitu. Walaupun menurut pengikutnya dia adalah orang yang berwibawa, yang terpercaya dan lain sebagainya. Nah, demikian pula Nabi Muhammad sendiri aja bisa kita pertanyakan sehingga untuk mencari suatu kebenaran apakah kita menisbatkan pada orang ini dipercaya atau tidak, tentu ini adalah suatu hal yang meragukan karena satu orang terhadap orang lain akan berbeda-beda. Karena itu dalam metode ilmiah kita butuh sesuatu yang objektif, sesuatu yang benar-benar dapat dibuktikan gitu. Bumi itu bulat, Anda mau percaya atau tidak, ya itu nggak ada urusan dengan pikiran Anda. Yang penting bagaimana bumi itu memang benar-benar bulat, bagaimana kita mengukurnya, mengukur buminya, bukan orangnya, bukan apa yang dipercayai atau tidak. Orang percaya atau tidak, bagaimana cara mengukur apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak dalam jalur nasab. Ini kan hal yang sangat aneh gitu kan. Jadi ada juga dari Islamic Study ya, Islamic Arabic Study juga mengatakan bahwa sains itu skeptis ya. Sains itu skeptis. Maka kita tidak menggunakannya bila kita masuk ke Islam. Maka kebenaran ini harus menggunakan jalur nasab juga gitu. Nah, dan ini sungguh sungguh aneh gitu kan, karena yang masalah itu bukan skeptisnya, yang masalah itu apakah sesuatu itu benar atau tidak. Misalnya begini, Balawi itu adalah keturunan Nabi, dan itu kita mau membuktikan hal itu. Fakta tersebut tidak akan berubah apakah Anda percaya atau tidak. Apakah Anda orang Islam atau tidak. Maka sangat aneh ketika Anda harus masuk dulu ke dalam dunia Islam ya, dan kemudian Anda memahami jalur-jalur kebenaran, yaitu melihat jalur nasab tersebut. Maka dengan demikian Anda akan tahu bahwa hal itu benar. Nah, ini adalah bahwa sesuatu itu harus diimani terlebih dahulu, bahwa untuk menjadi suatu kebenaran adalah sesuatu hal yang begitu aneh. Misalnya, apakah Anda mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tapi Anda harus percaya dulu pada kitabnya, bahwa kitab tersebut ditulis oleh Injil Matius, salah satu murid Yesus. Padahal dalam sains itu tidak ditulis oleh oleh Matius, ya, Matius, ya. Kan tentu Anda tidak mau. Apakah Anda mau melihat suatu kebenaran?
Syaratnya Anda mau nggak melihat kebenaran bahwa Siwa adalah Tuhan? Syaratnya adalah Anda masuk dulu ke dalam agama Hindu, Anda harus beriman dulu, kemudian Anda mengikuti cara berpikir mereka, yaitu metode kebenaran mereka, ya, yang kemungkinan juga secara turun-temurun, baru Anda bisa melihat kebenaran bahwa Krishna atau Yesus atau apapun itu adalah Tuhan. Nah, tentu di sini Anda tidak mau. Maka kebenaran itu pun demikian. Dia tidak terkait terhadap apa yang Anda pikirkan. Bumi mau bulat, bumi itu bulat, Anda mau percaya atau tidak, ya dia tetap bulat. Nah, di sanalah ada penelitian yang disebut keilmiahan. Dia melihat bagaimana objek itu benar-benar bergerak, sama seperti Balawi ini keturunan Nabi atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda percaya atau tidak. Jalan yang terbaik untuk mencari suatu kebenaran bahwa Balawi ini adalah keturunan Nabi, maka Anda harus melakukan suatu metode-metode saintifik yang secara ilmiah. Jadi masalahnya bukan pada apakah Anda harus skeptis atau tidak. Ini masalahnya Anda beriman atau tidak. Ini adalah bagaimana kebenaran itu adalah benar-benar suatu kebenaran. Dan bukan pikiran kita lah yang menganggap hal itu memang benar-benar ada. Tetapi dia memang adalah suatu kebenaran itu. Maka muncullah di sini disebut alat yang kita sebut objektivitas. Ya, objektivitas ini yang kita kemudian sebut sebagai scientific karena objeknya, kita mempelajari objeknya, bukan apakah orang itu percaya atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang kritikan pada guru gembul dari pihak Balawi. Balawi mengkritik gitu, kalau Anda tidak percaya pada nasab, kenapa Anda percaya pada hadis? Nah, ini kritikan yang cukup baik ya, karena memang kalau saya lihat dari video-video guru gembul ini, kalau saya mau mengambil kesimpulan, sebenarnya guru gembul ini merasa bahwa Islam adalah kebenaran, ya. Nah, kemudian dia juga tahu bahwa sains itu benar. Sehingga ketika ada perbedaan antara sains dan Islam, ya, itu disebabkan oleh kesalahan penafsiran. Dan ini tentu dasar cara berpikir, asumsinya guru gembul ya. Ya, di sini tentu saja pihak orang-orang seperti Balawi ini ya, atau pihak-pihak Balawi akan melihat ini sebagai ketimpangan cara berpikir, sebagai suatu pikir yang berantakan gitu. Bagaimana kalau ternyata sainslah yang salah, gitu kan? Kalau orang Islam maunya seperti itu. Atau bagaimana kalau Islamlah yang salah, gitu kan? Islam yang salah, sehingga kita tidak dapat mencocok-cocokkannya, gitu kan? Kalau dilihat, jadi sebenarnya manusia itu kan dilihat dari dasar asumsinya. Kalau misalnya asumsinya udah salah, ya dia salah. Ya, kita udah pernah nyoba bahas hal ini ya di video-video sebelumnya. Artinya bahwa kalau asumsi Anda itu menganggap bahwa Islam itu benar dan kemudian sains juga benar, maka guru gembul akan berusaha untuk menafsirkannya ya. Yang salah ya pihak yang mencoba menafsirkan Islam yang salah karena sehingga dia tidak sesuai dengan sains. Lalu bagaimana kalau ternyata Islam itu adalah sebuah kesalahan gitu kan? Nah, kalau dia udah kesalahan mau dipaksain kayak gimana ya tetap hasilnya adalah ya salah gitu. Nah, kalau saya tangkap seperti itu ya. Nah, inilah yang akhirnya dilihat dari pihak Balawi gitu. Anda aneh dong, Anda munafik dong, Anda jaglek cara mikirnya. Nasab nggak percaya, maunya ini ya, tapi sama hadis dia percaya. Nah, itu dia kelihatan di situ ada celah untuk melihat bahwa ketidakteraturan cara berpikir ini ya, ini dilihat dengan sangat jelas oleh kita semua gitu.
Bagaimana kalau ternyata Islam adalah suatu kesalahan? Jadi nggak ada kemungkinan buat mereka seperti itu. Kalau buat mereka ya sains salah, atau orang-orang yang pihak di tengah ya berusaha untuk memadukan antara sains dengan agama, dengan Islam. Islam sesuai dengan sains. Ya, itu sebenarnya kalau ada orang yang tidak tidak sepakat seperti itu, berarti mereka berusaha untuk menjelek-jelekan Islam. Ya, mereka adalah orang yang tidak mau melihat kebenaran dan lain sebagainya. Cara mikir awalnya, itulah manusia ya, basic asumsinya di mana. Sama saintis juga ada hal-hal seperti itu. Ya, itu jadi menurut saya. Demikian dari saya. Ya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah bicara ya. Dan lagi-lagi sebagai penutup, saya nggak akan pernah lupa untuk mengatakan, jadi ingatlah bahwa kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual. Tapi justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani. Apa contohnya? Nah itu tadi saya jelasin contohnya, buktinya. Oke, wassalam.